Great, good morning everyone. Teman-teman, dengar baik-baik ya. Masalah terbesar banyak orang percaya hari ini bukan karena mereka tidak tahu firman Tuhan, tapi karena mereka terlalu berani main-main dengan dosa. Mereka tidak jatuh tiba-tiba loh. Mereka pelan-pelan kompromi, dan yang lebih berbahaya, masalahnya mereka masih merasa aman dan nyaman. Alright, hari ini temanya adalah don't compromise with lust. Jangan kompromi dengan nafsu. Ya. Hari ini kita bicara sesuatu yang keras, tapi ini perlu ya. Jangan pernah kompromi dengan hawa nafsu, karena firman Tuhan berkata di 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkan dirimu dari percabulan. Perhatikan. Bukan lawan, bukan tahan, bukan uji imanmu, ya, tapi lari dan menjauh dari godaan. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sok kuat. Mereka berkata, saya cuman lihat sedikit kok, saya cuma chatting biasa. Saya tahu batas-batas saya. Itu bukan iman, itu kesombongan rohani. Jadi poinnya adalah dosa dimulai dari kompromi kecil. Tidak ada orang yang jatuh dalam dosa besar secara tiba-tiba. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Lihat sedikit, pikir-pikir sedikit, simpan sedikit, nikmati sedikit, dan tiba-tiba dor, sudah tenggelam. Dosa tidak pernah datang dengan wajah yang menyeramkan. Dia datang dengan wajah yang menarik, halus, dan masuk akal. Jadi teman-teman, lihat kehidupan Simpson ya. Dia tidak langsung hancur saat bersama Delilah. Dia sudah mulai kompromi sejak lama, main-main dengan wanita, merasa kuat, ya, merasa tidak akan jatuh, sampai akhirnya rahasianya terbuka, kekuatannya hilang dan hidupnya hancur. Jangan tunggu sampai rambutmu dipotong rohani baru sadar. Jadi poinnya adalah dosa ini melukai diri Anda sendiri. Firman Tuhan bilang, dosa lain di luar tubuh, tapi percabulan melukai diri sendiri. Artinya apa? Merusak pikiran, mengotori hati, menghancurkan harga diri, membunuh identitas sebagai anak Tuhan. Dan yang paling parah, membuat hati jadi kebal terhadap hadirat Tuhan. Orang yang terus kompromi lama-lama tidak peka lagi. Ibadah tetap datang, tetap rajin ya, tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Jadi poinnya adalah masalahnya bukan godaan, tapi keputusan. Dengar baik-baik ya. Masalah Anda bukan karena godaan terlalu kuat. Masalah Anda karena keputusan Anda yang terlalu lemah. Tuhan tidak pernah salah, Dia sudah sediakan jalan keluar. Tapi seringkali apa yang terjadi? Kita yang tidak mau keluar. Kita malah duduk-duduk di dalam godaan. Bahkan menikmatinya. Jangan salahkan iblis kalau Anda sendiri yang membuka pintu. Jadi ilustrasinya seorang Yusuf ya, mari kita lihat Yusuf. Sekarang bandingkan dengan Yusuf saat digoda oleh istri Potifar. Ya, dia tidak debat, dia tidak berdiskusi, dia tidak pikir-pikir dulu. Dia tidak berkata, mari kita doa dulu. Dia langsung lari saat itu juga. Bahkan dia tinggalkan jubahnya. Lebih baik kehilangan jubah daripada
kehilangan kekudusan. Jadi poinnya adalah kekudusan itu keputusan, bukan perasaan. Banyak orang menunggu, merasa kuat dulu baru menjauh. Itu salah besar. Kekudusan itu keputusan, bukan perasaan. Anda tidak perlu kuat untuk lari. Anda hanya perlu tegas. Kadang kita berpikir, nanti kalau saya sudah dewasa rohani, baru saya bisa menang. No, tidak ya. Justru kemenangan dimulai dari keputusan hari ini. Pikirkan ini baik-baik ya. Kalau Anda masih sengaja dekat-dekat dengan dosa, jangan heran kalau Anda terus jatuh. Kalau Anda masih main api, ya, jangan kaget kalau Anda terbakar. Teman-teman, Tuhan tidak pernah menyuruh kita jadi pahlawan di tengah godaan. Dia menyuruh kita jadi pelari. Teman-teman, jadi hari ini ambil keputusan ya. Jaga mata apa yang Anda lihat, jaga pikiran apa yang Anda izinkan masuk. Jaga pergaulan siapa yang Anda dekat-dekat dengan lingkungan Anda. Jaga waktu sendiri karena disitulah banyak orang jatuh. Dan kalau perlu, putuskan sesuatu yang harus diputus karena tidak semua orang yang Anda pertahankan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan. Jadi pesan moralnya, kemenangan bukan untuk mereka yang paling kuat, tapi untuk mereka yang paling tegas mengambil keputusan. Jadi closing statementnya hari ini, jangan kompromi, jangan uji batas, jangan main aman di pinggir jurang. Kalau Tuhan bilang lari, ya lari. Karena satu langkah menjauh dari dosa adalah satu langkah mendekat kepada Tuhan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya. Satu, apakah ada area dalam hidup Anda di mana Anda masih bermain-main dengan dosa, bukan benar-benar menjauhinya? Dua, jika hari ini Tuhan meminta Anda untuk lari dari sesuatu, apa yang harus segera Anda tinggalkan tanpa kompromi? Tolong jawab pertanyaan ini dengan jujur. Bagi teman-teman di YouTube channel, silakan tulis di kolom komentar. Ya, jawab jujur dan renungkan baik-baik. If you play with temptation, don't expect to walk away untouched. Jika Anda bermain-main dengan godaan, jangan berharap Anda akan keluar tanpa terluka. Teman-teman, you don't overcome temptation by standing near it, but by staying far from it. Anda tidak bisa mengalahkan godaan dengan berdiri dekat dengannya, tapi dengan menjaga jarak darinya. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati yang tegas, tolong kami untuk tidak berkompromi dengan dosa. Ajari kami untuk lari dari godaan dan hidup dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika YouTube channel ini, konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya agar banyak orang yang diberkati. Jika Anda rindu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, silakan call saya di 08122 970 2298. Mari kita berdiskusi dan saya akan berikan channel untuk Anda. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ayo, mikir. Amin.